Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Fakultas Sosum dan Humaniora, Prodi Ekonomi semester 4, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 2 anggota kelompok. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas manajemen operasional 2 dengan dosen pengampu Bapak Fahrudin MM dengan materi manajemen persediaan. Sebelum memasuki materi pembahasan, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, atas nama Nur Fajriya dengan NIM 2242400058. Yang kedua, Desi Nur Fadilah dengan NIM 2242400076. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak presentasi kami 1 jam ke depan dengan tema manajemen persediaan. Manajemen persediaan. Nah, di sini menurut Heiser dan Render, ialah untuk memastikan keseimbangan yang mana menentukan investasi persediaan pelayanan bagi pelanggan, untuk memastikan kesiapan persediaan yang tepat dengan biaya yang efisien, dan dalam jumlah yang sesuai dengan apa yang menjadi target pelanggan. Nah, di sini dalam dunia usaha persediaan itu memiliki peranan penting dalam operasi bisnis. Persediaan dikelola sedemikian rupa sehingga perusahaan akan berada pada titik aman dari berbagai kemungkinan yang bisa mengancam perusahaan terkait dengan persediaan yang mereka butuhkan. Adanya keperluan mengelola persediaan inilah yang disebut manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan memiliki beberapa peranan penting dalam sebuah perusahaan. Di antaranya adalah untuk menemukan tahap yang seimbang antara biaya perusahaan dan biaya pengadaan serta penyimpanan. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai persediaan yang semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Manajemen persediaan memiliki banyak tujuan, yaitu untuk mengantisipasi risiko keterlambatan datangnya barang, untuk mengantisipasi pesanan bahan yang tidak sesuai dengan apa yang diperlukan perusahaan, sehingga harus dikembalikan untuk mengantisipasi apabila bahan yang diperlukan tidak tersedia di pasaran, sebagai tahapan untuk menjamin lancarnya proses produksi, untuk memanfaatkan penggunaan mesin secara optimal, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Itu manajemen persediaan. Selanjutnya, jenis persediaan. Nah, di sini jenis persediaan itu ada 5. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Yang ketiga, persediaan bahan bantu atau penolong. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi. Nah, persediaan bahan baku itu merupakan persediaan barang-barang yang berwujud. Contohnya seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Terus yang kedua, persediaan komponen rakitan. Nah, persediaan ini yaitu merupakan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi satu produk. Yang ketiga yaitu persediaan bahan bantu atau penolong. Nah, persediaan bahan bantu atau penolong ini merupakan persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Nah, persediaan barang setengah jadi ini persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi, atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Terus yang terakhir, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini merupakan persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada pelanggan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan persediaan. Nah, fungsi dan tujuan persediaan di sini juga ada 4. Yang pertama, persediaan fluktuasi, di mana persediaan fluktuasi itu merupakan persediaan yang membantu perusahaan
untuk menjaga ketersediaan produk di saat permintaan yang tiba-tiba naik dan menjaga kestabilan dalam produksi. Yang kedua, persediaan antisipasi. Persediaan antisipasi ini merupakan persediaan yang mengantisipasi serta mengatasi kebutuhan yang memperkira-kirakan produksi yang akan datang. Terus yang ketiga, persediaan ukuran lot. Nah, di sini persediaan ukuran lot yaitu persediaan yang berkaitan dengan pembelian atau reproduksi dalam jumlah tertentu dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang keempat, persediaan jalur pipa. Persediaan jalur pipa di sini merupakan persediaan yang terkait dengan barang yang sedang dalam perjalanan dari pemasok ke perusahaan atau dari perusahaan ke pelanggan. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan adalah proses pengelolaan dan pengawasan terhadap persediaan barang atau bahan dalam suatu perusahaan. Nah, tujuannya yaitu tujuan pengendalian persediaan adalah untuk memastikan tersedianya barang yang tepat dengan biaya yang efisien serta melibatkan langkah-langkah untuk mengawasi, mengelola, dan mengoptimalkan persediaan. Yang selanjutnya yakni model-model persediaan, di mana di sini ada 3 model. Yang pertama, model kuantitas persediaan ekonomi. Yang kedua, model kuantitas pesanan. Yang ketiga, model diskon kuantitas. Di mana yang pertama yakni model kuantitas persediaan ekonomi merupakan salah satu model persediaan yang digunakan untuk jumlah pesanan yang dibuat pada setiap siklus pemesanan dengan tujuan mengoptimalkan biaya persediaan. Terus yang kedua, model kuantitas pesanan. Ialah salah satu model persediaan yang digunakan untuk menghitung jumlah pesanan produksi optimal yang dilakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. Terus yang ketiga, model diskon kuantitas. Ialah salah satu model persediaan yang digunakan untuk mengoptimalkan jumlah pesanan dan biaya persediaan dengan mempertimbangkan adanya diskon harga berdasarkan kuantitas pesanan. Nah, itu model-model persediaan. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, silakan simak secara seksama pematerian dari Saudari Desi Nurfadilah. Baik, selanjutnya ialah biaya persediaan. Biaya persediaan ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ialah biaya pemesanan, yang kedua biaya pembelian, yang ketiga biaya pengangkutan, yang keempat biaya penyusutan, yang kelima biaya kualitas, dan yang keenam biaya kehabisan stok. Nah, yang pertama ini ialah biaya pemesanan. Biaya pemesanan biasanya mencakup biaya administratif yang mana terkait dengan proses-proses pesanan serta komunikasi dengan pemasok dan biaya pemrosesan pembayaran. Yang kedua ialah biaya pembelian. Biaya pembelian ini mencakup harga pembelian barang atau bahan dari pemasok. Biaya pembelian ini juga termasuk diskon pembelian, biaya pengiriman, biaya pajak, dan biaya lain yang terkait dengan penerimaan barang. Yang ketiga ialah biaya pengangkutan. Biaya ini meliputi semua biaya yang terjadi selama proses pengangkutan barang, baik menggunakan sarana transportasi internal dari perusahaan maupun menggunakan jasa pihak ketiga. Yang keempat ialah biaya penyusutan. Jika persediaan memiliki masa pakai terbatas atau mudah rusak, biaya penyusutan harus lebih dipertimbangkan karena hal ini mencakup kerugian yang mana disebabkan oleh pemborosan atau kadaluarsa persediaan. Yang kelima ialah biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang timbul akibat ketidaksesuaian dan ketidakpuasan terhadap standar kualitas yang ditetapkan dalam suatu organisasi pada perusahaan. Biasanya meliputi biaya yang terkait dengan mengidentifikasi, pencegahan, evaluasi, dan penanganan ketidaksesuaian atas kualitas dalam proses produksi atau penyediaan produk dan layanan. Yang terakhir ialah biaya kehabisan stok, yang dikenal sebagai biaya kekurangan persediaan atau biaya kekosongan, yang merujuk pada biaya yang timbul akibat ketidaktersediaan persediaan
yang mencukupi di mana untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kebutuhan secara operasional. Selanjutnya ialah klasifikasi biaya. Ada beberapa jenis biaya yang diklasifikasikan, yaitu yang pertama biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah-ubah atau relatif tidak bisa dirubah, terlepas dari kapasitas produksi atau penjualan. Contohnya seperti sewa gedung, gaji karyawan tetap, asuransi tetap, dan biaya tetap lainnya. Yang kedua ialah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, komisi penjualan berdasarkan penjualan, dan biaya pengiriman barang yang sesuai dengan volume pengiriman. Yang ketiga ialah biaya campuran. Biaya campuran adalah jenis biaya yang terdiri dari elemen dari biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan, yaitu yang pertama permintaan pelanggan, yang kedua lead time pemasok, yang ketiga tingkat kepercayaan terhadap pemasok, yang keempat biaya penyimpanan, yang kelima tingkat risiko pemasokan. Yang pertama permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan, jika permintaan pelanggan tinggi, maka perusahaan perlu menjaga persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan tersebut. Sebaliknya, jika permintaan pelanggan rendah, perusahaan dapat mengurangi persediaan barang atau bahan baku untuk menghindari penumpukan persediaan yang tidak diperlukan. Yang kedua, lead time pemasok. Lead time pemasok ini adalah waktu yang diperlukan dari saat pemesanan bahan baku atau bahan penolong hingga tiba di perusahaan. Jika lead time pemasok relatif singkat, perusahaan dapat menjaga persediaan bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang lebih sedikit. Namun, jika lead time pemasok cukup lama, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan untuk memiliki persediaan yang lebih besar guna menghindari kehabisan stok. Yang ketiga ialah tingkat kepercayaan terhadap pemasok. Jika perusahaan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemasok dalam hal keandalan dan ketetapan pengiriman, perusahaan dapat menjaga persediaan yang lebih kecil. Namun, jika terdapat keraguan terhadap kinerja pemasok, perusahaan mungkin cenderung memiliki persediaan yang lebih besar sebagai cadangan. Yang keempat ialah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini termasuk dalam pertimbangan ketika perusahaan menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku atau bahan penolong. Semakin besar persediaan yang disimpan, juga akan semakin tinggi biaya penyimpanan yang harus ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya penyimpanan dalam memutuskan seberapa besar persediaan yang harus dijaga agar tetap efisien. Yang kelima ialah tingkat risiko pemasokan. Risiko pemasokan itu sama halnya seperti perubahan harga bahan baku atau bahan penolong, kekurangan pasokan atau gangguan dalam rantai pasokan, juga berperan dalam menentukan persediaan yang harus dijaga. Jika risiko pasokan tinggi, perusahaan mungkin perlu memiliki persediaan yang lebih besar untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Selanjutnya ialah penentuan jumlah persediaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jumlah persediaan, yaitu yang pertama, melakukan pertimbangan khusus, yang kedua, menjaga persediaan dalam kondisi stabil, yang ketiga, menghadapi ketidakpastian permintaan, yang keempat, prosedur penggadaan barang, yang kelima, pencatatan persediaan. Yang pertama ialah melakukan pertimbangan khusus. Pertimbangan khusus adalah faktor-faktor atau aspek-aspek yang dimana perlu adanya pertimbangan atau prioritas dalam pengambilan keputusan, atau juga bisa dalam suatu situasi tertentu. Hal ini bentuk pertimbangan yang unik atau spesifik, yang tidak selalu relevan atau berlaku untuk setiap situasi, tetapi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam konteks tertentu. Yang kedua ialah menjaga persediaan dalam kondisi stabil. Menjaga persediaan dalam kondisi stabil ialah berarti menjaga tingkat stok barang yang tersedia pada tingkat yang ditargetkan oleh perusahaan, yang membuat cukup untuk dipenuhi permintaan pelanggan dan operasional perusahaan secara efisien. Tujuan utama dari persediaan ini adalah bagaimana perusahaan menjaga persediaan agar tetap dalam kondisi yang stabil
adalah untuk mencapai keseimbangan antara pelayanan pelanggan yang memadai dan biaya persediaan yang efisien. Yang ketiga ialah menghadapi ketidakpastian permintaan. Menghadapi ketidakpastian permintaan adalah tantangan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi ketika permintaan pelanggan untuk proses atau layanan yang tidak stabil dan sulit diprediksi dengan cepat. Ketidakpastian permintaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan tren pasar, fluktuasi ekonomi, perubahan preferensi konsumen, atau kejadian tak terduga. Yang keempat ialah prosedur pengadaan barang. Prosedur pengadaan barang ialah serangkaian langkah atau tahapan yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengatur dan mengelola proses pembelian atau pengadaan barang atau produk ini seperti dari pemasok eksternal, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dilakukan secara efisien, transparan, dan juga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan serta peraturan yang sudah ditetapkan berlaku. Yang terakhir ialah pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan ini adalah proses dokumentasi dan pengarsipan informasi yang terkait dengan jumlah jenis dan nilai barang atau produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Pada suatu waktu tertentu, pencatatan persediaan ini juga bertujuan untuk melacak secara akurat dan sistematis informasi terkait persediaan agar perusahaan dapat mengelola stok dengan efisien, memantau pergerakan persediaan, serta memahami nilai dan posisi persediaan pada setiap periode. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan terkait materi manajemen persediaan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.